Barakallahu fiik, semoga memberkahi ibu yang bertanya. Masya Allah, kalau punya hutang memang harus dibayar ya, kan gitu. Realitasnya memang baru bisa menggantinya, mengkodoknya dekat-dekat dengan akan masuk Ramadan. Nabi itu mengisyaratkan kepada kita puasa sunnah, ya kan? Puasa sunnah itu dilakukan hampir seolah-olah sebulan penuh, hampir seolah-olah sebulan penuh. Maknanya tidak wisol. Tapi kalau urusan hutang yang diyakini itu ada hutang, hutangnya masih berapa? Tinggal dua itu. Misal tinggal dua itu ya, Senin kami sudah diisi, kurangnya kami Jumat. Saya meyakini mafi muskilah, tidak mengapa. Karena urusannya wajib kan, yang wajib didahulukan. Tapi ada yang bertanya juga, Ustaz bagaimana ya? Saya punya hutang tahun lalu. Tapi memang posisi hutangnya itu krusial, yaitu apa? Melahirkan, menyusui kan. Kalau itu mah nggak usah risau. Tapi baru ingat Ustaz, bayar fidyahnya baru kemarin, boleh nggak Ustaz? Allah itu tidak memberikan kesulitan kepada hambanya. Kalau memang kurangnya di situ, ya lakukan. Tapi jujur saja, saya ingin mengatakan yang sesungguhnya, mengkodok puasa Ramadan itu berapa hari? Bisa nggak kita menghitung berapa banyak puasa Ramadan yang dulu pernah kita tinggalkan? Kalau yakin jumlahnya sekian sih, lebih muskilah. Tapi bagaimana untuk menghitung yang sesungguhnya? Berapa banyak ketika kita akil balik, bahkan ya, berapa banyak kita meninggalkan puasa Ramadan? Belum lagi yang puasanya nggak diterima. Karena dulu belum ngerti ilmunya ya kan? Allah itu luas dengan kasih sayangnya. Maka ada ruang-ruang bagi kita melakukan amalan, itu perbanyak puasa sunnah. Bukankah kita menemukan dalil saat puasa di bulan Zulhijjah, khususnya tanggal 9 Zulhijjah itu nilainya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini bukan hitung-hitungan pahala sebenarnya. Sesungguhnya amalan-amalan itu kita lakukan agar kita semakin dicintai Allah. Dosa kita ini nggak sebanding dengan amalan kita, apalagi membandingkan dengan amalan orang-orang soleh terdahulu. Mohon maaf, karena luasnya rahmat Allah lah kita berhak mendapatkan surganya Allah. Jadi yang kita kejar itu adalah makin dicintai Allah. Namun dengan kesadaran, akhirnya dia lakukan ya alhamdulillah. Begitu juga urusan sholat. Coba bayangkan kalau kita mesti mengkodok sholat-sholat kita yang pernah kita tinggalkan dulu. Kira-kira capek, letih, lelah, resah atau gelisah. Habis subuh lagi, misalnya gitu ya. Habis zuhur lagi, habis asar lagi. Beban itu. Sementara Allah kasih surat cinta kepada kita. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ragu, buka dalil itu Quran di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 70. Luasnya kasih sayang Allah. Jadi, saya mau kodok apanya, berapanya, beban nanti. Allah janjikan bagi yang bertobat, Allah kasih kehidupan lebih baik. Bukan cuma itu lagi ya. Dosanya setinggi gunung sedalam lautan, tapi betul-betul dia melakukan langkah besar hijrah, bertobat, taubatan nasuha. Allah katakan apa? Jangan putus asa. Dua dalil penting bicara tentang diterimanya tobat kita ya. Tadi satu Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 70. Yang kedua, ini surat cinta yang luar biasa dari Allah, Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat di nomor 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Khusus yang ini boleh dibuka nih Pak Haji. Penting ini ayat ini yang masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Qurannya surat, kalau Ibu sudah ketemu boleh dibaca sekalian ya. Surat 39 Az-Zumar ayat 53. Beri kabar gembira ini kepada siapapun. Dosanya setinggi gunung, sedalam lautan, enggak boleh putus asa dari nama Allah.
Silakan. Coba yang udah ketemu. Surat 39 ayat 53. Kasih pinjam mic-nya. Ayo. Surat 39 ayat 53. Ini ayat yang buat kita bernapas lagi. 3953. Ya, silakan. Ya. Terus. Ya. Nah, itu dia. Apa enggak indah itu ayat? Jadi jangan risau mikirin dosa kita, tapi yang paling penting buktikan tobat kita. Malas? Gimana Ustaz ngomongin makan kurma? 1 boleh, 3 boleh, 2 boleh enggak? Tapi kan kita pecinta sunnah, ada hadisnya soal itu. Tapi rambu-rambunya apa? Rambu-rambunya Quran surat 7. Ayo dibuka. Quran surat 7 ini ngomongin makan ya. Surat 7 ayatnya nomor 31. Surat 7 ayat 31. Al-A'raf. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayo. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki rumah. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Allah menyukai orang yang berlebihan. Ini berlaku secara umum untuk makan itu kan, masya Allah. Kalau 1 cukup, alhamdulillah, ya kan? 1 kurang 3, 3 kurang 5 kurang 7 kurang. Jadi kalau kita sedang bicara sunnah, ambil pesan Rasulullah. Apa itu? Wa ma yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita bicara sunnah, just do it. Apa just do it? Just do it atau just do it? Ada ungkapannya do it or leave it. Lakukan atau tinggalkan. Kalau perintah kita lakukan, kalau larangan kita tinggalkan. Itu juga ada tema khusus tuh. Jadi setiap perintah itu pasti ada hikmahnya. Walaupun kita nggak usah sibuk cari hikmah. Apa sih hikmahnya? Nggak usah. Nanti sibuk cari hikmah, nggak ngamal-ngamal nanti. Apa sih hikmahnya? Pasti setiap kebaikan ada hikmahnya. Masya Allah. Jangankan hadis ya. Peribahasa saja luar biasa kok. Malu bertanya. Sedia payung. Itu contoh sederhana saja. Masya Allah. Demikian. Allahumma alam. Oh iya, Al-Quran satu lagi. Masya Allah. Kembali pada kita. Kalau Nabi, saya perlu menyampaikan juga, Nabi itu bulan Ramadan bertadarus dengan malaikat Jibril. Sahih itu hadisnya Bukhari. Jadi Nabi banyak bertadarus dengan malaikat Jibril. Kalau kita punya waktu yang lebih, silakan. Yang biasa kita baca malam Jumat, tetap kita baca surat Al-Kahfi dan lain-lain. Tidak mengapa. Sebelum tidur ada gelisah dan lain-lain. Ali Imran dari mulai 191 sampai 200 itu ya. Dan amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Tetapi bukan artinya ngejar target khatam saja. Makin cinta dengan Quran itu yang paling penting. Karena Nabi itu banyak bertadarus di bulan Ramadan dengan malaikat Jibril. Kita tadarusnya dengan siapa? Ya kan? Nah, semampu kita boleh. Jadi memang di bulan Ramadan itu dua sisi. Meskipun ada membaca dan tadabbur, tapi difokuskan perbanyak baca Quran. Imam Syafi'i diriwayatkan itu selama Ramadan khatam sehari 2 kali. Imam Syafi'i. Nah, ya kan? Jadi kalau Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam, sebulan 60 kali, masa kita sekali nggak bisa sih? Artinya tetap berusaha gitu ya.
Dan memang orang banyak khatam itu setahun sekali di Ramadan pula itu. Karena puncak amalan di bulan Ramadan. Tapi muskilah. Nah, sahabat Ibnu Abbas pernah ngomong untuk sebagai penguat kita. Apa kata beliau? Tahu sahabat Ibnu Abbas yang suka ziaratin ke Taif? Ada masjid Ibnu Abbas tuh luar biasa. Apa yang beliau katakan? Aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah, atau surat Ali Imran, atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Itu level beliau. Saya ulangi ya, aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah, atau surat Ali Imran, atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Nah, kalau kita baca Quran mendingan khatam atau paham? Mendingan khatam dan paham. Sebab menunggu paham 30 juz. Tapi kalau khatam kan bisa. Kapan tuh? Bulan Ramadan. Masya Allah. Demikian Allahu a'lam bishawab. Udah siang ya? Masya Allah. Baik-baik. Allah